Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok kami, kelompok 2. Kali ini kami akan membahas mengenai topik dari silikon atau produk petrokimia dari silikon. Next. Nah, kelompok kami ini jangan pernah bosan ya. Kami itu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Almiski, kemudian ada Agna Triherawati, kemudian ada Dimas Zidan Farezi, dan terakhir ada Zahru Wilda Pratiwi. Next. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai silikon yaitu terbagi menjadi 4 topik, subtopik, di mana topik yang pertama, subtopik yang pertama itu ada pengertian, kedua jenis, ketiga proses, dan keempat ada kegunaannya. Next. Oke, untuk pengertian sendiri akan dijelaskan oleh teman saya kepada saudara Dimas dan Farezi, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Almiski. Saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari silikon itu sendiri. Next. Jadi silikon sendiri itu berasal dari senyawa silikon atau Si yang merupakan senyawa terbanyak kedua di bumi setelah oksigen. Senyawa silikon tersebut biasanya diolah dari bahan-bahan mineral, termasuk pasir dan kuarsa atau quartz. Silikon dalam jumlah kecil juga dapat ditemukan secara alami di beberapa tumbuhan. Silikon sendiri juga merupakan suatu polimer di mana setiap atom silikon berikatan dengan karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Dalam strukturnya, setiap atom silikon berikatan dengan oksigen membentuk sebuah rantai panjang dengan satu atau dua atom C terikat pada atom silikon. Next. Jadi di sini silikon mempunyai sifat. Yang pertama yaitu tidak berbau, tidak berwarna, stabil pada suhu yang tinggi, bukan konduktor listrik, tahan kimia, dan juga tahan oksidasi. Next. Nah, untuk silikon sendiri ini sudah digunakan di bidang ini sejak tahun 1930-an sebagai bagian dari berbagai produk komersial. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agna. Baik, mohon maaf sebelumnya saudara Dimas, kali ini akan saya jelaskan untuk jenis dari silikon sendiri. Nah, next. Nah, di sini yang kami paparin itu ada 3 jenis silikon. Tetapi sebelum kita memasuki secara detail mengenai jenis-jenis silikon, kita harus mengetahui silikon itu hadir dalam beragam bentuk. Ada silikon, ada silika, dan silicates yang masing-masing memiliki variasi turunan lebih lanjut. Bentuk silikon yang digunakan bergantung pada industri dan fungsi yang bersangkutan. Terus cara silikon ini juga dikelompokkan bervariasi. Nah, dari beberapa sumber mengkategorikan bahwasanya silikon menjadi 2 jenis, yaitu cyclic silikon. Contohnya ada cyclotetrasiloxane, kemudian ada cyclopentasiloxane, kemudian ada jenis yang kedua yaitu linear silikon, contohnya dimeticon. Eh, Kemudian ada beberapa studi mencurigai adanya dampak negatif beberapa jenis cyclic dan juga linear tersebut. Tetapi di sini kita akan langsung membahas dari jenis-jenis silikonnya sendiri. Nah, kami di sini ngambil 3, yaitu ada yang pertama ada water soluble silikon atau silikon yang dapat larut dalam air. Kemudian ada transition silikon, di mana silikon transition ini yang tidak larut dalam air karena bersifat hidrofobik. Kemudian ada water insoluble silikon, di mana water insoluble ini maksudnya beberapa turunan silikon yang sifatnya di tengah-tengah atau bersifat parsial. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zahru. Kepada Saudari Zahru, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari pembentukan silikon tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa proses yang digunakan untuk membentuk silikon, yaitu terdapat reaksi peleburan, reduksi, dan juga pemurnian, sehingga setelah silikon terbentuk ini belum terbentuk silikon yang murni atau yang langsung bisa digunakan.
Pada tahap pertama yaitu tahap peleburan, yaitu terdapat silika oksida yang ditambahkan dengan kokas atau C yang digunakan untuk meleburkan silika tersebut menjadi silika dan juga nanti dapat menghasilkan CO2 atau karbon dioksida pada proses tersebut. Proses tersebut menggunakan suhu 1410 derajat Celcius untuk meleburkan silika tersebut. Selanjutnya, setelah dileburkan, silika tersebut dilanjutkan pada tahap reduksi, yaitu dengan ditambahkan gas klor dengan menggunakan tungku listrik yang bersuhu 3000 derajat Celcius, yaitu yang akan nantinya dilanjutkan pada proses pemurnian. Proses pemurnian tersebut ditambahkan dengan gas H2 atau gas inert, yaitu gas hidrogen, di mana pada proses ini juga menggunakan plat untuk yang berisi kumparan panas sehingga dapat termurnikan. Setelah dari tahap 3 tersebut, masih perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut dengan cara pemurnian zona refining sebelum digunakan untuk menjadi silikon komersil. Next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agna. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan kegunaan dari silikon ini. Yang pertama, kelebihan ini terdapat 5, yaitu yang pertama, silikon bersifat stabilitas termal. Stabilitas termal ini maksudnya yaitu adalah salah satu sifat penting pada material padatan yang berlapis dan berpori agar dapat digunakan sebagai katalis atau adsorben. Yang kedua yaitu tidak beracun. Yang ketiga, tahan bahan kimia dan minyak. Yang keempat, tahan panas matahari. Dan yang kelima, tahan penuaan. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Di sini terdapat 2 kekurangan dari silikon, yaitu yang pertama tidak bersifat biodegradable dan yang kedua tidak bersifat bioakumulatif. Biodegradable ini maksudnya yaitu dapat terurai dengan alami dalam waktu yang relatif cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Berarti si silikon ini tidak dapat diurai dengan alami dalam waktu yang relatif cepat dan bisa mencemari lingkungan. Terus arti dari bioakumulatif ini adalah pemupukan pencemaran yang terus-menerus di dalam organ tubuh. Selanjutnya yaitu ada kegunaan dari silikon. Di sini kelompok kami memasukkan 4 contoh kegunaan dari silikon, yaitu yang pertama untuk digunakan sebagai pelumas, lem, penyegel, dan gasket. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.